Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk kita membaca dan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami mengerti firman-Mu dan melakukannya. Demi Yesus Kristus kami mohon. Amin. Pembacaan Alkitab kita dengar yang tertulis dalam Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Firman Tuhan. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Namun Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Upah dari kesetiaan. Bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yosua dan Kaleb adalah 2 dari 12 orang pengintai yang ditugaskan Musa mengintai tanah Kanaan ketika mereka masih berada di padang gurun Paran. Mereka ditugaskan mengintai untuk mengetahui keadaan tanah Kanaan, baik tentang kebenaran daerah yang disebut penuh susu dan madu itu, maupun tentang keberadaan penduduk yang memang sudah ada tinggal di sana. Hasil pengintaian itu akan mereka pakai untuk bagaimana cara supaya bisa sampai ke Kanaan untuk merebut tanah Kanaan. Nah, ke-12 orang pengintai yang ditugaskan itu memang membenarkan bahwa tanah Kanaan itu subur, berlimpah-limpah susu dan madu. Contoh dari tanah Kanaan atau hasil tanah Kanaan itu mereka bawa kepada Musa dan Harun. Namun 10 orang dari mereka mengatakan
kepada Musa dan Harun dan orang Israel yang ada, bahwa penduduk Kanaan itu besar-besar, tinggi-tinggi, dan kuat-kuat. Kota itu pun berkubu, bahkan kubunya sampai ke langit. Artinya, orang Israel akan kesulitan kalau masuk ke Kanaan. Lalu, mereka menyarankan untuk tidak usah memasuki tanah Kanaan. Sebab itu sangat berbahaya, membahayakan keselamatan mereka. Nah, pendapat ke-10 orang itu akhirnya melemahkan semangat dari orang Israel yang dipimpin Musa. Bahkan mereka mau memberontak kepada Musa dan menuduh Musa membawa mereka dari Mesir untuk mati di tengah jalan karena tidak akan sampai ke tanah Kanaan. Lalu mereka berkeinginan untuk pulang ke Mesir. Tetapi 2 orang dari mereka, yakni Kaleb dan Yosua, mengatakan sebaliknya. Mereka mengatakan bahwa mereka akan masuk ke sana. Tanah Kanaan itu telah diserahkan Tuhan bagi kita. Janji Tuhan pasti ditepati. Kita akan merebut tanah Kanaan itu bagi kita. Kita pasti menang. Jangan takut. Kita pasti dipimpin dan ditolong oleh Tuhan untuk mendapatkan tanah itu sesuai dengan janji Tuhan. Karena itu, Kaleb dan Yosua berusaha sekuat tenaga meyakinkan bahwa Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memberi kemenangan kepada mereka, seperti selama ini ditolong oleh Tuhan dalam perjalanan hidup mereka sejak keluar dari Mesir hingga pada saat itu. Asal tetap percaya dan tetap mengandalkan Tuhan. Memang bukan kekuatan sendiri. Tidak mampu dengan kekuatan sendiri. Sejak dulu-dulu juga, sejak keluar dari Mesir, bukan karena kekuatan mereka, tapi karena Tuhan. Jadi harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Tapi akhirnya memang Tuhan bertindak. Karena mereka menentang Tuhan melalui Musa. Mereka dihukum oleh Tuhan. Semua orang yang tidak percaya atau yang memberontak pada pimpinan Tuhan melalui Musa dibinasakan oleh Tuhan di tengah jalan. Mereka yang keluar dari Mesir itu menuju tanah Kanaan, tidak ada yang hidup, semua dibunuh, mati, binasa, kecuali Yosua dan Kaleb. Hanya mereka yang lahir dalam perjalanan yang bisa hidup dan boleh memasuki tanah Kanaan. Yang lainnya binasa. Nah, saat Kaleb dan Yosua meyakinkan dan memberi dukungan kepada Musa untuk terus memimpin bangsa itu masuk ke Kanaan, Musa telah berjanji akan memberikan tanah tertentu untuk menjadi milik Kaleb. Seperti yang tadi kita dengar dalam pembacaan kita pada hari ini. Maka kini, setelah 45 tahun berlalu, dan setelah semua suku dari bangsa Israel menduduki dan mendapatkan bagiannya masing-masing di tanah Kanaan itu, kini Kaleb menghadap Musa, menghadap Yosua. Kaleb menghadap Yosua, memohon untuk mendapatkan bagiannya, sebagaimana yang dijanjikan Tuhan melalui Musa, yang juga didengar dan disaksikan oleh Yosua pada waktu itu. Karena keyakinannya pada pimpinan Tuhan, maka Kaleb mengatakan bahwa itu janji Tuhan yang disampaikan melalui Musa. Janji Tuhan. 2 kali dikatakan, ayat 6 dan ayat yang 12 tadi kita baca. Itu janji Tuhan. Kaleb sungguh percaya pada janji Tuhan. Maka Yosua memberikan apa yang menjadi hak dari Kaleb, seperti yang kita baca tadi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Kaleb tetap berjalan dalam bimbingan Tuhan. Kaleb juga sungguh yakin bahwa bila mengikuti jalan Tuhan, bila mengikuti bimbingan Tuhan, akan beroleh kemenangan. Tidak perlu takut. Karena itu,
Kaleb terus berusaha mengikuti bimbingan Tuhan yang disampaikan melalui hambanya, baik Musa maupun saat itu Yosua yang menggantikan Musa. Kaleb juga yakin bahwa Tuhan akan terus memberi apa yang perlu bagi kita yang berharap kepadanya. Kalau kita terus berharap pada Tuhan sesuai dengan janjinya, kita akan mendapatkan apa yang perlu bagi kita. Itu yang ditunjukkan Kaleb. Sehingga dia datang menghadap Yosua untuk mendapatkan apa yang menjadi bagiannya. Yosua juga tidak berkomentar apa-apa. Kita baca tadi, selain memberikan dan memberkati Kaleb, memberikan apa yang menjadi bagian dari Kaleb. Nah, dalam kehidupan kita di dunia ini banyak sekali hambatan, banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi, yang sudah kita hadapi, sedang kita hadapi, dan akan kita hadapi terus. Kadang-kadang kita sudah tahu apa yang akan kita hadapi itu, apa yang ada di depan kita itu, sehingga kita mencoba mempersiapkan diri dengan persenjataan, dengan perlengkapan yang kita anggap mampu membuat kita menang melewati tantangan hambatan yang ada. Tetapi sering juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang kita hadapi nanti. Itu membuat kita harus selalu siap menghadapi apapun. Saat hambatan atau tantangan itu ada, kita sering tidak mampu mengatasinya. Apalagi bila kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sebab seringkali mereka atau tantangan itu, hambatan itu seperti orang enak yang tinggi-tinggi, besar-besar badannya dan kuat, yang membuat kita ciut dan tidak mampu, bahkan tidak berani, melihat pun tidak berani, seperti 10 orang yang mempengaruhi orang Israel tadi itu. Karena tinggi, besar, kuat, mereka ciut. Karena itu pandangan Kaleb perlu kita pakai dalam kehidupan kita ini. Di mana Kaleb tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan kemampuannya atau persenjataan yang ada padanya dalam berjuang, dalam menjalani hidup. Melainkan mengandalkan janji Tuhan yang akan menyertai dan melindungi umat dalam perjalanan. Tuhan telah berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tuhan telah berjanji kepada kita untuk menyertai, membimbing dan mengarahkan kita, memberi berkatnya kepada kita. Kaleb sungguh yakin pada janji Tuhan. Kaleb yakin bahwa Tuhan selalu ada dan melindungi serta memberi apa yang perlu. Kita diajak yakin Tuhan ada, melindungi, memelihara kita. 2:10 perlu juga menjadi perhatian kita. Tadi 2 orang itu, Kaleb dan Yosua, dan 10 orang teman-teman mereka yang mengintai tadi itu, mereka kan 12. 2:10. Artinya bukan karena suara terbanyak, tetapi haruslah suara Tuhan, suara yang berkenan atau yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Coba kita perhatikan betapa beratnya bagi Kaleb dan Yosua untuk meyakinkan orang Israel, umat itu, agar yakin bahwa memang mereka tetap dilindungi oleh Tuhan. 10 orang mempengaruhi, kuat sekali pengaruh mereka itu. Mereka hanya 2. Nah, seringkali orang-orang di sekitar kita memakai perhitungan matematis dalam menjalani hidup ini. Supaya kita kuat, kita harus mempersenjatai diri kita dengan indah itu dan sebagainya, dengan macam-macam. Tetap itu penting. Perhitungan-perhitungan itu penting. Kita harus membekali diri kita, memperkuat kita. Tapi sebagai orang percaya, hanya perintah Tuhan yang patut kita lakukan. Bahwa Tuhan menugaskan kita tinggal di dunia untuk menjadi berkat, untuk melakukan kehendak-Nya.
di mana di sekitar kita bisa juga telah menyimpang dari jalan Tuhan. Tetapi kita harus tetap tampil melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita tidak boleh larut, kita boleh terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar yang menyimpang, atau takut atau tidak percaya pada Tuhan sehingga berbuat kasar seperti tadi itu. Kan mereka jadi kasar kepada Musa, memberontak. Tapi harus yakin, walau seberat apapun permasalahannya, katakanlah hubungan dengan corona yang ada saat ini, atau karena pekerjaan, kehilangan pekerjaan, atau karena hal yang lain yang membuat kita menderita, membuat kita susah, jangan itu membuat kita hilang pengharapan. Janji Tuhan, Tuhan akan bertindak kalau kita tetap mengandalkan Dia. Karena itu kita harus tetap datang, kita harus tetap mengandalkan Tuhan, kita harus percaya, kita berjalan, kita setia kepada Dia, melakukan kehendak-Nya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bimbing kami percaya janji-Mu, bimbing kami yakin Engkau akan bertindak untuk kebaikan, keselamatan, kemenangan kami. Jangan biarkan situasi di dunia membuat kami terpengaruh, membuat kami ragu pada janji Tuhan, sehingga bertindak melawan kehendak-Mu, menentang hamba-hamba-Mu. Tapi bimbing kami percaya, Engkau pasti bertindak untuk keselamatan kami, sehingga kami harus terus mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, dan tidak takut juga berjalan, tetapi tetap berjalan dalam jalan-Mu. Kami serahkan banyak orang yang mulai ragu, Tuhan bimbing mereka kembali ke jalan-Mu. Demikian juga mereka yang merancang yang jahat, berbuat keonaran, bertindak sesukanya, Tuhan bimbing dan arahkan mereka. Dan pakai kami sebagai yang percaya kepada-Mu, menjadi teladan, berharap kepada-Mu, hidup tenang, hidup yakin, hidup percaya, sehingga bersikap bertingkah laku yang baik, mengajak orang hidup tenang dan menikmati kebaikan-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.